14 Dzulqa'dah 1441 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Wahai Allah, kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Wahai Allah, berikanlah manfaat dari ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, dan wahai Allah Subhanahu wa taala, kami memohon berlindung denganmu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak puas, dan dari doa yang dikabulkan yang tidak dikabulkan. Allahumma amin. Akhawatil muslimah, saudariku muslimah yang semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini adalah pertemuan yang kedua dari kajian tematik hijab wanita muslimah. Pertemuan yang keempat maksud saya dari kajian hijab wanita muslimah. Dan pada pertemuan pertama, kedua, dan ketiga kita sudah membahas poin yang pertama, yaitu keutamaan berhijab bagi wanita muslimah. Dan pada poin yang pertama tersebut, dari keutamaan berhijab bagi wanita muslimah, kita sudah menyebutkan beberapa hal. Yang pertama yaitu pengertian hijab secara bahasa dan juga secara terminologi syariat. Kemudian yang kedua, kita juga sudah menyebutkan keutamaan berhijab bagi wanita muslimah. Nah, itulah pertemuan ataupun poin pertama, keutamaan berhijab bagi wanita muslimah. Pada poin yang kedua ini, di pertemuan yang keempat ini, kita membahas tentang bahaya, ancaman jika wanita muslimah tidak berhijab. Bahaya atau ancaman jika wanita muslimah tidak berhijab. Ini adalah poin yang kedua yang kita bahas insyaallah ta'ala. Dan pada poin yang kedua ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu definisi aurat, pengertian aurat, baik secara bahasa ataupun secara terminologi syar'i.
Kemudian yang kedua, bahaya dan ancaman bagi wanita muslimah yang tidak berhijab. Bahaya dan ancaman bagi wanita muslimah yang tidak berhijab. Ahibbati hafizakumullah ta'ala, akhwatil muslimah hafizakunallah, saudari-saudariku muslimah yang semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama, kita membahas tentang definisi aurat. Dan sepertinya ini memerlukan beberapa pertemuan. Dan saudari-saudariku muslimah harus bersabar. Sebelum saya menyebutkan tentang definisi aurat, saya ingin kembali mengingatkan tentang sifat malu bagi wanita muslimah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, "Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Artinya, jika sesungguhnya apa yang merupakan wahyu kenabian dari kenabian yang pertama adalah ucapan, jika kamu tidak malu maka berbuatlah sesukamu. Hadis riwayat Bukhari dari sahabat Nabi Uqbah bin Amir Al-Badri Al-Ansari radhiyallahu anhu. Makna dari hadis ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, ma'nahu idza aradta fi'la syai'in fa in kana mimma la yustahya min Allah fa in kana mimma la tastahi min Allah wa minan nas fi fi'lihi faf'alhu wa illa fala wa ala hadza madarul Islam. Makna hadis ini, sesungguhnya dari apa yang didapati oleh manusia dari wahyu kenabian dari mulai pertama adalah, jika kamu tidak malu maka berbuatlah sesukamu. Makna dari hadis ini, jika engkau menginginkan mengerjakan sesuatu dan sesuatu tersebut adalah yang kamu tidak malu terhadap Allah dan terhadap manusia dalam mengerjakannya, maka lakukanlah. Kalau tidak, kalau kamu malu untuk mengerjakan sesuatu tersebut di hadapan Allah atau di hadapan manusia, maka janganlah kamu kerjakan. Dan ini hadis adalah salah satu ajaran pokok Islam. Dan hadis ini maksudnya bukan berarti bahwa barang siapa yang tidak malu boleh dia berbuat sesukanya. Ini tidak benar. Barang siapa yang tidak malu boleh dia berbuat sesukanya. Ini tidak benar. Tetapi maknanya adalah bahwa apabila seseorang menginginkan mengerjakan perbuatan, suatu perbuatan, dan dia tidak malu mengerjakan perbuatan tersebut di hadapan Allah atau di hadapan manusia, maka berbuatlah. Tapi kalau malu maka janganlah berbuat. Maknanya adalah seseorang apabila kehilangan rasa malu, maka dia akan berbuat segala hal. Berbuat segala hal. Nah, malu, saudari-saudariku muslimah yang semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Hakim, Imam Baihaqi
adalah sesuatu yang pertama kali akan diangkat dari umat ini. Lihat, hati-hati ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Malu adalah sesuatu yang akan diangkat pertama kali dari umat ini. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Inna awwala ma yurfa'u min hadhihi al-ummati al-haya'u wal amanatu fasaluhuma Allah azza wa jalla." Sesungguhnya yang pertama kali diangkat dari umat ini adalah sifat malu dan sifat amanah. Maka mintalah kepada Allah dua sifat tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya sangat wajar dalam tanda kutip apabila ada manusia yang berbuat dosa, maksiat, membuka aurat, dan dia tidak malu-malu. Dia tidak merasa berdosa. Dia tidak merasa sungkan, segan. Karena memang yang pertama kali diangkat dari umat ini adalah sifat malu dan sifat amanah. Kemudian juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dalam kitabnya Al-Musnad dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yurfa'u min hadhihi al-ummati al-haya'u wal amanatu wa akhiru ma yabqa minha as-salatu wa qad yusalli qaumun la akhlaqa lahum." Lihat, yang paling pertama diangkat dari umat ini adalah sifat malu dan sifat amanah. Dan yang paling terakhir yang masih tersisa darinya adalah perihal sholat. Dan terkadang orang-orang ada yang sholat tetapi tidak mempunyai akhlak. Maka ahibati hafizakumullahu ta'ala, jangan pernah berbicara masalah adab dan akhlak kalau seandainya aurat Anda terbuka. Karena kenapa? Karena la yujadu satrun lil aurah biduni haya. Ini perhatikan baik-baik. Tidak akan pernah ada penutupan terhadap aurat tanpa ada rasa malu. Siapa yang terbuka auratnya, pasti orang tersebut tidak mempunyai malu. Jangan pernah mengaku beradab, berakhlak, tutur kata sopan, santun, kalau seandainya terbuka auratnya. Yang terbuka auratnya pasti tidak berakhlak. Berdasarkan hadis tadi, riwayat Imam Abu Ya'la dalam kitabnya Al-Musnad dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, kenapa kita mulai pembicaraan pengertian tentang aurat dimulai dengan pembicaraan tentang sifat malu? Karena tadi tidak akan mungkin tertutup aurat tanpa ada sifat malu. Tidak mungkin. Pasti seseorang mempunyai sifat malu kalau seandainya dia menutup auratnya. Dan sebaliknya, pasti seseorang tidak mempunyai sifat malu apabila terbuka auratnya. Baik. Sekarang kita ambil pengertian aurat.
secara bahasa, etimologi, dan secara pengertian syariat, terminologi syar'i. Aurat diambil dari kata Arab, al-auratu, dan al-auratu diambil dari kata awara, ain, waw, dan ra. Disebutkan di dalam kitab Lisanul Arab, salah satu kitab kamus besar bahasa Arab yang ditulis oleh Ibnu Manzur, bahwa al-auratu al-khalalu fi tsaghar. Al-aurah adalah lubang yang ada pada benteng, kerusakan yang ada pada benteng, kekosongan yang ada pada dinding. Kemudian Ibnu Manzur rahimahullah mengatakan, wa fit tanzilil aziz inna buyutana aurah. Dan disebutkan di dalam Al-Quran yang mulia bahwa sesungguhnya rumah-rumah kita aurah. Surat Al-Ahzab ayat 13. Aurah, kata Imam Ibnu Manzur, aradu inna buyutana aurah ay mumkinatun lis-surraq li khuluwiha minar rijal. Rumah-rumah kita mungkin dimasuki oleh para pencuri karena kosong dari para lelaki yang tinggal di rumah tersebut. Ini menunjukkan berdasarkan perkataan Ibnu Manzur dalam kitab beliau Lisanul Arab, bahwa arti aurah diambil dari kata awara, ain, waw, dan ra, yang artinya adalah al-khalalu fi tsaghar, lubang yang ada pada dinding, lubang yang ada pada benteng, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 13, inna buyutana aurah, sesungguhnya rumah-rumah kita aurah, yaitu rumah kita bisa dimasuki oleh maling karena kosong dari para lelaki. Arti aurah artinya kosong dari para lelaki. Nah, kemudian ahibati hafizakumullahu taala, Al-Azhari berkata, al-aurah fi thughur wa fil hurub khalalun yutakhawwafu minhu al-qatl. Al-aurah secara bahasa adalah lubang, baik itu dalam benteng ataupun di dalam peperangan, yang dikhawatirkan musuh bisa membunuh. Intinya aurah adalah sesuatu yang kosong, yang terdapat lubang. Itu aurah secara bahasa. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh di dalam kitab Mu'jam Lughatil Fuqaha. Mu'jam Lughatil Fuqaha yang ditulis oleh Muhammad Rawas Qal'aji. Beliau mengatakan al-aurah bifathin fasukunin jam'u aurat. Kata aurat diambil dari kata al-aurah, ainnya dikasih harokat fathah au, kemudian wawnya dikasih harokat sukun aurat. Kemudian kalau dalam bentuk jamak auratun, dan artinya adalah kullu amrin yustahya minhu, segala sesuatu yang malu darinya
atau segala sesuatu dimalui darinya. Kalau kelihatan malu, itulah yang disebut dengan aurah. Kalau kelihatan dia malu, itulah yang disebut dengan aurah. Ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Kemudian disebutkan di dalam kitab sebentar. Di dalam kitab At-Tawqif ala Muhimmatit Ta'arif yang ditulis oleh Al-Munawi, At-Tawqif ala Muhimmatit Ta'arif yang ditulis oleh Imam Al-Munawi, ulama Islam abad ke-12 Hijriah. Beliau mengatakan al-auratu saw'atul insan wa dzalika kinayah wa asluha min al-'ar lima yulhaqu min zuhuriha min al-'ar lima yalhaqu min zuhuriha min al-'ar ay al-madhammah walidzalika summiyan nisa'u aurah. Lihat kata Al-Munawi di dalam kitab At-Tawqif ala Muhimmatil Ta'arif. Aurah adalah kemaluan manusia dan itu adalah bahasa kiasan yang mana aurah asal katanya diambil dari kata-kata al-'ar yang artinya tercela. Karena apabila terlihat maka tercela. Oleh sebab itulah dinamakan perempuan aurat oleh Rasulullah SAW. Al-mar'atu aurah. Karena jika terlihat tercela. Jika terlihat dia tercela. Ini arti aurah secara bahasa. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Berarti di dalam arti secara bahasa kosong, arti secara terminologi syar'i, pengertian syariat, segala sesuatu, segala perkara yang dimalui jika terlihat. Lebih dalam lagi arti secara terminologi syar'i, aurah adalah kemaluan manusia, diambil dari kata-kata ar yang artinya tercela apabila terlihat. Oleh karenanya perempuan dinamakan aurah dalam hadis Rasul riwayat Imam Tirmidzi, al-mar'atu aurah, wanita itu adalah aurat. Kenapa? Karena jika dia terlihat maka dia tercela. Taib. Aurat di dalam bahasa Arab dan juga di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasul mempunyai kata sinonim, padanan. Apa kata padanan dari aurah? Yaitu as-saw'ah. As-saw'ah artinya kemaluan. Disebutkan oleh Ibnu Manzur dalam kitab beliau Lisanul Arab, kamus besar bahasa Arab, as-saw'ah al-farju was-saw'atu farjur rajuli wal mar'ah. Saw'ah adalah kemaluan dan kemaluan laki-laki atau perempuan. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, fabadat lahuma saw'atuhuma. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, fabadat lahuma saw'atuhuma, maka nampaklah dari mereka berdua kemaluan mereka berdua. Menceritakan tentang Nabi Adam dan Hawa alaihi wassalam ketika dikeluarkan dari surga, surat Al-Taha ayat 121. Nah, ini adalah padanan kata dari aurah, yaitu saw'ah. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Taha ayat 121. Nah,
Taib, disebutkan oleh Qal'aji dalam kitab Mu'jam Lughatil Fuqaha, as-saw'ah bi fathis sin wa sukunil waw jam'u saw'at, al-awrah, as-saw'atan, al-qubul wad dubur. Nah, ini penting pengertian ini. Di dalam kitab Mu'jam Lughatil Fuqaha, saw'ah yang merupakan padanan kata dari aurat, sinnya dikasih harokat fathah, kemudian wawnya dikasih harokat sukun, saw'ah. Kalau dalam bentuk jamak, saw'at. Saw'ah artinya adalah al-qubul wad dubur, kemaluan dan lubang dubur. Ini namanya saw'ah. Itulah aurat yang merupakan perkara yang dimalui jika terlihat, baik dari laki-laki ataupun perempuan. Baik, paham ini sudah? Aurat baik secara bahasa ataupun secara terminologi syar'i. Taib, kalau kita lihat penggunaan kata aurat di dalam Al-Quran, ada sekitar 4 ayat. 2 ayat dalam surat An-Nur, 2 ayat dalam surat Al-Ahzab. Allah dan ayat ketiga dalam surah Al-Ahzab, ayat keempat dalam surah Al-A'raf. Saya bacakan ayatnya. Surat Al-Ahzab, surat ke-24 surat An-Nur maksud saya. Surat ke-24 ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minat wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadhribna bi khumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna wa abaihinna wa abai bu'ulatihinna wa abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna wa bani akhwanihinna aw bani akhawatihinna aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhunna aw at-tabi'in ghairi ulil irbati minar rijal awil tiflil ladzi lam yadhharu ala auratin nisa wa la yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Saya bacakan ayatnya atau artinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 31. Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak darinya, dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suaminya atau ayah mereka atau suami mereka, ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Ini penyebutan kata aurat di dalam Al-Quran. Surat An-Nur, surat ke-24 ayat 31. Baik. Kemudian juga ayat yang kedua masih dalam surah An-Nur, ayat ke-58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum
walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat min qabli salatil isya'i min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahira wa min ba'di salatil isya' thalathu awratil lakum. Yang artinya wahai orang yang beriman, ayat 58. Wahai orang yang beriman, hendaklah budak-budak lelaki dan wanita yang kalian miliki dan orang-orang yang belum balik di antara kalian meminta izin kepada kalian 3 kali dalam satu hari, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan sesudah sholat isya. Itulah 3 aurat bagi kalian. Nah, di sini aurat disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nur ayat 58. Dan maksudnya 3 aurat itu adalah yang mana di waktu-waktu tersebut seseorang terkadang nampak auratnya, yaitu sebelum sholat subuh, ketika siang hari mau tidur siang, dan setelah sholat isya. Maka seorang anak yang ingin masuk ke dalam kamar orang tuanya wajib untuk meminta izin di waktu-waktu tersebut, karena waktu tersebut adalah aurat. Artinya yang sering nampak aurat, hubul dan dubur, sesuatu yang dimalui jika terlihat, ya, sesuatu yang dimalui jika terlihat. Itu penyebutan yang kedua dalam Al-Quran kata aurat. Penyebutan yang ketiga dalam Al-Quran surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh qalat ta'ifatun minhum ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u wa yasta'dhinu fariqum minhumun nabiyya yaquluna inna buyutana 'aurah wa ma hiya bi'aurah in yuriduna illa firara." Yang artinya, dan ingatlah ketika sebagian dari mereka berkata, "Wahai penduduk Yathrib, tidak ada tempat tinggal bagi kalian. Pulang kalian." Dan sebagian dari mereka meminta izin kepada Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya rumah-rumah kami aurah, kosong. Ya, sesungguhnya rumah-rumah kami adalah aurah. Aurat di sini artinya kosong. Itu penyebutan aurat di dalam surat Al-Ahzab ayat 13. Dan juga saya katakan tadi kan 4. Surah An-Nur ayat 31, surah An-Nur ayat 58, surah Al-Ahzab ayat 13 disebutkan 2 kali. Disebutkan 2 kali kata aurat. Adapun padanan kata dari aurat yaitu sau'ah disebutkan oleh Allah dalam banyak ayat. Surah Al-Maidah ayat 31, kemudian juga surat Al-A'raf ayat 20, surat Al-A'raf ayat 22, kemudian surat Al-A'raf ayat 26, kemudian surat Toha ayat 121. Taib. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau kita kembali kepada surat An-Nur ayat 31 tadi, penyebutan pertama kata aurat di dalam Al-Quran, An-Nur ayat 31. Maka maksud dari aurat di dalam surah An-Nur ayat 21 kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, seorang ahli tafsir dan bahkan disebut sebagai Imamul Mufassirin, mempunyai kitab tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Yang dimaksud dengan aurat adalah
Kata beliau bahwa alladzina lam yakshifu an auratin nisa bijima'ihinna fayadhharu 'alaihinna fayudhiru 'alaihinna lisughirihim, yang artinya anak-anak kecil yang tidak mengerti, tidak mengetahui tentang aurat wanita karena mereka belum melakukan persetubuhan, maka para wanita boleh memperlihatkan kepada mereka perhiasan mereka karena anak-anak tersebut masih kecil. Nah, adapun arti aurat yang dimaksud di sini adalah yaitu al-aurah al-mughallazah, aurat yang besar, yaitu qubul dan dubur, kemaluan dan lubang dubur. Maka tidak diperbolehkan seorang perempuan memperlihatkan aurat besarnya kepada anak-anak yang sudah mumayyiz. Anak-anak yang sudah mumayyiz, yang bisa membedakan mana yang panas, mana yang dingin, yang sudah dewasa tetapi belum baligh. Nah, ini arti aurat di dalam ayat tersebut. Taib. Begitu juga arti aurat di dalam surat An-Nur ayat 58. Sebagaimana sudah saya sebutkan, bahwasanya aurat yang dimaksud salasu auratil lakum, 3 aurat bagi kalian. Itu maksudnya adalah di 3 waktu tersebut sering nampak aurat-aurat besar, yaitu qubul dan dubur. Sebelum salat subuh, waktu tidur di siang hari, setelah salat isya. Maka anak-anak yang mereka sudah mumayyiz apalagi baligh, wajib baginya untuk meminta izin masuk ke dalam kamar orang tuanya. Nah, kalau sudah kita pahami apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, maka ahibati hafizakumullahu ta'ala, kita ingin membahas tentang batasan aurat bagi para perempuan. Ya, batasan aurat bagi para perempuan. Saya akan lebih condong kepada pembatasan aurat bagi perempuan saja. Adapun pembatasan aurat bagi laki-laki, insyaallah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Taib. Batasan aurat bagi perempuan di dalam sholat. Lihat ya, di dalam sholat. Wajib bagi perempuan di dalam sholat menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Wajah dan kedua telapak tangan. Dan ini adalah pendapat dari mazhab Maliki, Syafi'i dan kebanyakan para ulama. Bahkan dinukilkan ijma' atasnya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Abdil Bar di dalam kitab beliau At-Tamhid. Ijma'ul ulama ala anna lil mar'ati an tusalli al maktubah wa yadaha wa wajhuha makshufun, dzalika
kulluhu minha tubashirul arda bihi wa ajma'u ala annaha la tusalli mutanaqqibatun wala 'alaiha an talbasa quffazaini fi shalah wa fi hadza awdahu ad-dalail ala anna dzalika minha ghairu aurah. Artinya para ulama bersepakat bahwa perempuan boleh saat mengerjakan sholat wajib bahwa kedua tangannya, wajahnya terbuka, seluruhnya terlihat darinya, langsung mengenai tanah. Para ulama juga bersepakat bahwasanya seorang perempuan tidak sholat dalam keadaan menutup wajahnya bercadar, dan tidak sholat dalam keadaan memakai kedua sarung tangan di dalam sholat. Dan ini merupakan dalil yang paling jelas bahwasanya hal tersebut bukanlah aurat darinya pada saat itu. Jadi sekali lagi saya ulangi, batasan aurat bagi perempuan di dalam sholatnya, wajib bagi perempuan di dalam sholatnya menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Dan ini mazhab Maliki, Syafi'i dan kebanyakan para ulama. Bahkan dinukil oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Al-Ijma', dalam kitabnya Tamhid Ijma', bahwa perempuan boleh membuka wajah dan kedua telapak tangan saat sholat. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Imam Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dari sahabat Nabi, istri Nabi, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalullahu salata haidhin illa bi khimar." Allah tidak menerima salat wanita yang sudah haid, sudah baligh, kecuali dengan menutup rambut kepalanya. Sisi pendalilan dari hadis ini sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, di antaranya Imam Ibnul Munzir di dalam kitabnya Al-Ijma', bahwasanya annal haditsa fihi an-nahyu an kashfir ra's. Hadis ini menunjukkan larangan bagi perempuan saat sholat membuka kepala, wal unuq dan leher, wa nahwihima mimma yustaru bil khimar, dan yang semisal dengan keduanya yang ditutupi dengan kain khimar. Wa yaqtadhi dzalik anna al-wajha la yustaru fi shalah fadalla ala annahu laysa min auratiha fi shalah. Yang artinya dan mengkonsekuensikan akan hal itu bahwa wajah tidak ditutup saat sholat. Ini menunjukkan bahwasanya wajah perempuan bukanlah aurat di dalam sholatnya. Kemudian disebutkan oleh Imam Al-Qarafi dalam kitabnya Az-Zakhirah, anna wajhaha laysa bi'aurah fil ihram fakadzalika fis shalah. Kalau perempuan sedang berihram, maka tidak boleh dia bercadar. Ya. Demikian pula saat dia sholat, toh dua-duanya sedang beribadah. Ini pendalilan dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dari perkataan para ulama rahimahumullah taala. Pendalilan yang ketiga, anna qadamail mar'ah la yajibu kashfuhuma fil ihram falam yajib kashfuhuma fis shalah kasaqain. Artinya bahwa kedua telapak kaki perempuan tidak wajib dibuka di dalam keadaan dia sedang berihram, maka tidak wajib membuka keduanya di dalam sholat, sebagaimana juga dua betis. Artinya
Kedua telapak tangan boleh terbuka, kedua telapak kaki tidak boleh terbuka. Nah, ini perhatikan ya. Itu batasan aurat perempuan saat sholat. Baik. Bolehkah perempuan memakai cadar saat sholat? Jawabannya, asal hukumnya tidak boleh perempuan memakai cadar saat sholat tanpa ada keperluan. Tidak boleh seorang perempuan memakai cadar menutup wajahnya saat sholat tanpa ada keperluan. Dan ini berdasarkan ijma'. Dinukil ijma' oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab beliau Al-Istidhkar. Beliau mengatakan ajma'al ulama ala annaha la tusalli mutanaqqibatan wala mutabarqi'atan. Para ulama bersepakat bahwa seorang perempuan tidak boleh sholat dalam keadaan mutanaqqibah, yaitu wajahnya tertutup, dan mutabarqi'ah, memakai burqu' sebagaimana yang sudah saya contohkan pada pertemuan sebelumnya. Yang seperti ini ya, burqu seperti ini. Nah, jadi dalilnya ijma', kecuali jika ada hajat, keperluan. Apa hajatnya? Seperti misalkan di hadapannya laki-laki yang bukan mahramnya dan dia wanita bercadar, maka dia boleh untuk sholat dalam keadaan bercadar karena ada hajat keperluan, yaitu di depannya ada laki-laki yang bukan mahramnya. Baik. Ahibati hafizakumullah ta'ala. Sekarang ada makhluk yang diciptakan oleh Allah, namanya dalam bahasa Arab al-khuntha al-mushkil. Khuntha al-mushkil, al-hur, yaitu seorang makhluk diciptakan oleh Allah mempunyai dua kelamin. Dua-duanya jelas, kelamin perempuan, kelamin laki-laki. Maka bagaimana batasan batasan aurat seorang khuntha mushkil, seorang makhluk diciptakan oleh Allah mempunyai dua kelamin, dua-duanya jelas, bukan yang satu kecil yang satu besar, bukan, dua-duanya jelas. Maka para ulama rahimahullahu ta'ala berbeda pendapat tentang batasan aurat bagi makhluk khuntha mushkil, makhluk yang mempunyai dua kemaluan dengan jelas. Pendapat yang pertama bahwasanya auratnya seperti aurat wanita tadi ketika sholat, dia menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ini pendapat jumhur ulama, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Mereka berdalih sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Al-Bahrul Ra'iq, bahwasanya kebolehan pakaian tersebut bisa jadi dia adalah perempuan, maka sikap kehati-hatian lebih utama. Sikap kehati-hatian lebih utama. Ini hebatnya hafizakumullah. Pendapat yang kedua kebalikannya, auratnya adalah aurat laki-laki. Aurat laki-laki berarti kepalanya boleh kelihatan, tangannya boleh kelihatan, kakinya boleh kelihatan, ya. Batasannya cuma dari leher sampai dengan
lutut saja. Selainnya boleh kelihatan. Dan ini adalah pendapat mazhab Hambali dan dipilih oleh Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kenapa? Karena masih ada kemungkinan mungkin dia laki-laki. Nah, ini permasalahan berkaitan dengan aurat perempuan di dalam perihal sholatnya. Taib. Sekarang bagaimana aurat perempuan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya? Lihat ya. Bagaimana aurat perempuan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya? Maka jawabannya wajib bagi perempuan menutup seluruh tubuhnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Ya. Kecuali kedua telapak tangan dan wajah. Kecuali kedua telapak tangan dan wajah. Bahkan jumhur ulama mengatakan kecuali bahkan seluruhnya. Hatta kedua telapak tangan dan wajah menurut jumhur ulama adalah tidak boleh diperlihatkan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Jumhur ulama tersebut mazhab Hanafi dan pendapat yang lebih jelas dari mazhab Syafi'i, pendapat yang lebih sahih dari mazhab Hambali, dan salah satu pendapat dari ulama-ulama mazhab Maliki. Bahkan dikisahkan kesepakatan para ulama akan hal itu. Sebagaimana perkataan Imam Al-Juwaini rahimahullah dalam kitab Nihayatul Matlab fi dirayatil madhab. Beliau mengatakan ma'attifaqil muslimin ala man'in nisa min at-tabarrut wa sufur wa tarqi tanaqqub. Dengan kesepakatan kaum muslimin tentang terlarangnya perempuan untuk berdandan, memperlihatkan wajah dan tidak bercadar. Ya, ini juga sepakati oleh Imam Ar-Rafi'i rahimahullahu taala. Kemudian juga oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Rawdatul Talibin, bahwasanya aurat perempuan sesuatu yang wajib ditutup dari perempuan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya seluruh tubuhnya, bahkan wajah dan kedua telapak tangannya. Ini ahibati hafizakumullahu taala. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah surat Al-Ahzab ayat 59. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allah ghafurur rahim." Wahai Nabi, katakanlah untuk istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita beriman, mereka hendaklah memanjangkan jilbab-jilbab mereka. Yang demikian itu lebih mudah untuk dikenal. Agar mereka lebih mudah dikenal, maka mereka tidak disakiti. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Sisi pendalilan dari ayat ini, sebagaimana disebutkan oleh Imam ahli tafsir, di antaranya Al-Jassas dalam kitab Ahkamul Quran. Kemudian juga di antaranya Imam Asy-Syanqiti dalam kitab Adwaul Bayan. Yang dimaksud yudnina 'alaihinna min jalabibihin, hendaknya para perempuan memanjangkan jilbab-jilbab mereka, dalalatun ala anna al-mar'ata ma'muratun bi satri wajhiha wa jami'i badaniha 'anil ajnabiyyin fala tada' syai'an minhu maksyufan. Ini adalah dalil bahwa perempuan diperintahkan untuk menutup wajahnya dan seluruh tubuhnya dari para laki-laki dan tidak meninggalkan sedikit pun darinya terbuka. Dan tidak meninggalkan sedikit pun darinya terbuka. Ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Kemudian dalil yang lain. Surat Al-Ahzab ayat 53.
Allah berfirman, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Dzalika athharu liqulubikum wa qulubihim." Jika kalian minta makanan kepada istri-istri Nabi, mintalah kepada mereka dari balik hijab. Yang demikian itu lebih suci bagi kalian, bagi hati-hati kalian dan hati-hati mereka. Sisi pendalilan dari hadis ini adalah sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syanqiti rahimahullah dalam kitab beliau Adwaul Bayan. Ketika Allah berfirman, mintalah kepada istri-istri Nabi dari balik hijab, ai min wara'i sitr, yaitu dari balik penutup. Fahadha amrun 'am. Ini adalah perkara yang perintah yang umum. Wala yakhtassu bi ummahatil mu'minin, dan tidak khusus untuk ibunda orang-orang beriman, istri-istri Nabi radhiyallahu anhunna. Wa fihi dalalatun ala ihtijabi jami'i badanil mar'ah 'anir rijalil ajanib, dan di dalamnya terdapat dalil tentang seorang perempuan wajib menutup seluruh tubuhnya dari laki-laki yang asing. Ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Kemudian dalil yang lain, surah An-Nur ayat 31 yang kita baca tadi. Ketika Allah berfirman, "Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha." Dan janganlah para perempuan memperlihatkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak dari mereka. Sisi pendalilan dari hadis ini disebutkan di dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir. Kemudian juga bisa dilihat penjelasannya dalam kitab Syarhul Umdah yang ditulis oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Amara bi satri kullil jasad wa rafa' al haraj amma la taqwa al mar'atu ala ikhfa'iha kathiyabiha. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk menutup seluruh tubuh perempuan dan mengangkat dosa dari perempuan untuk sesuatu yang dia tidak sanggupi untuk menutupinya, seperti pakaiannya, susah untuk menutupi pakaian. Nah, ini tidak sanggup untuk ditutupi. Nah, ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Kemudian sisi pendalilan yang lain juga disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin di dalam Risalatul Hijab. Idza kanatil mar'atu manhiyatan 'anil darbi bil arjul khaufan min istitnani rajuli bima yusma' min sauti khalkhaliha wa nahwihi fa kaifa bi kashfil wajh. Jika seorang perempuan terlarang untuk memukulkan kaki-kakinya karena dikhawatirkan para lelaki akan tergoda dengan bunyi suara gelang-gelang kaki perempuan atau yang semisalnya, maka bagaimana dengan pembukaan wajah? Suara gelang kaki perempuan saja kadang-kadang menggoda para lelaki, bagaimana dengan wajah yang merupakan sumber kecantikan perempuan? Seorang laki-laki jika ingin menikahi perempuan, tidak mungkin dia mengatakan saya ingin lihat jempolnya, enggak. Saya ingin lihat wajahnya, matanya, alisnya, bulu matanya, hidungnya, bibirnya, pipinya, dagunya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya pendalilan secara analogi yang lebih utama. Suara gelang kaki saja diharamkan untuk dinampakkan dari perempuan, apalagi sumber godaan dari perempuan, yaitu berupa wajah. Itu dalil bahwasanya batasan aurat perempuan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya adalah seluruh tubuhnya, menurut pendapat jumhur. Ya, sebagian ulama mengatakan seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Baik, dalil yang itu dalil dari Al-Qur'an. Dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Imam Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban
dan hadisnya dikuatkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, kemudian disahihkan oleh Al-Haythami, Al-Albani rahimahullahu taala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'atu aurah. Wanita itu adalah aurat. Sisi pendalilan dari hadis ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Buhuti dalam kitab Kashful Qina', anna wasfal mar'ati bi kauniha auratan yadullu ala luzumi sitri kulli jasadiha wa minhu al-wajhu wal kaffan. Bahwa sifat perempuan dalam hadis ini sebagai aurat, yaitu aurat tadi apa? Sesuatu yang dimalui jika dinampakkan. Nah, perempuan disifati oleh Rasulullah SAW sebagai aurat, menunjukkan kelaziman penutupan seluruh tubuh perempuan, termasuk di dalamnya wajah dan kedua telapak tangan. Ini suruh ngaji nih. Penista agama yang mengatakan bahwasanya cadar bukan syariat Islam. Suruh ngaji nih, suruh duduk, dengarkan kajian ini. Ya, ini ahibati hafizakumullah taala. Dan saya pesan kepada wanita muslimah, jangan pernah digubris pernyataan orang-orang munafik, orang-orang fasik, nan bodoh yang mengatakan cadar bukan dari syariat Islam. Lihat lagi dalil yang lain, hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tantaqibul mar'atu al-mahrimatu wa la talbasil quffazain." La tantaqibil mar'atu al-muhrimatu wa la talbasil quffazain. Wanita yang sedang berihram tidak memakai niqab dan tidak memakai dua sarung tangan. Sisi pendalilan dari hadis ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Al-Arabi di dalam kitab Aridatul Ahwadhi, dallal hadithu ala anna an-niqab wal quffazain kana ma'rufaini fin nisa wa dzalika yaqtadi satru wujuhihinna wa aydihinna fi ghairi ihram. Hadis ini menunjukkan bahwa cadar dan sarung tangan kedua-duanya dikenal di tengah-tengah perempuan pada zaman dahulu, dan itu mengkonsekuensikan penutupan terhadap wajah para perempuan dan kedua telapak tangan para perempuan saat sedang bukan dalam keadaan ihram. Kemudian dalil yang lain yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau bercerita tentang beliau tertinggal atau ditinggal oleh pasukan. Kemudian beliau tertidur di tempat tersebut, datanglah sahabat Nabi yang bernama Safwan bin Mu'attal As-Sulami, yang memang beliau terlambat di belakang dari pasukan-pasukan yang lain. Ketika sampai di tempatnya Aisyah, beliau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini istri Nabi, kenapa tertinggal di sini? Mana pasukan? Maka kemudian mendengar inna lillahnya Safwan, Aisyah radhiyallahu anha terbangun. Kemudian beliau langsung fakhammartu wajhi bijilbabi. Aku tutup wajahku dengan jilbabku. Sisi pendalilan dari hadis ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Baz rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatawa beliau, fakhammartu wajhi bijilbabi fihi dalilun ala anna an-nisaa ba'da nuzuli ayatil hijab ma'muratun bisatril wajh. Aku menutup wajahku dengan jilbabku. Di dalam perkataan ini terdapat dalil bahwa perempuan setelah turunnya ayat hijab surat Al-Ahzab ayat 33 diperintahkan untuk menutup wajah. Diperintahkan untuk menutup wajah. Ya. Jadi saya heran para ikhwah.
Itu orang-orang munafik, orang-orang fasik, orang-orang yang juga tidak paham agama. Bagaimana nanti dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala? Dengan lantangnya dia mengatakan bahwa cadar adalah ajaran Yahudi. Maka saya berpesan kepada wanita muslimah, jangan pernah tertipu, jangan pernah didengar. Acuhkan. Ya. Taib. Ahibati hafizakumullah taala. Kalau tadi dari Al-Quran, dari hadis Rasul, sekarang dari perkataan dan perbuatan para sahabat, para tabi'in. Perhatikan riwayat disebutkan oleh Imam Bukhari dari Urwah. Urwah adalah keponakannya Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Urwah bercerita, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Yarhamullah nisa'al muhajiratil awwal lamma anzalallahu wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna syaqaqna murutahunna fakhtamarna biha." Semoga Allah merahmati wanita-wanita kaum muhajirin generasi pertama. Ketika Allah menurunkan ayat, hendaklah para perempuan mengikat kain penutup kepala mereka di dada mereka, yaitu di sini. Jilbab kalau bahasa kita, khimar bahasa Al-Qur'annya. Maka kemudian para perempuan dari kaum muhajirat yang generasi pertama, mereka merobek kain tebal mereka dan menutup wajah mereka. Fakhtamarna biha, menutup wajah mereka. Dijelaskan sisi pendalilannya oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari. Beliau mengatakan wasifatu dzalika an tad'al khimara ala ra'siha wa tarmiyahu min al-janibil ayman ala al-'atiqil aysar wa huwa at-taqannu'. Yang artinya, dan sifatnya adalah seorang perempuan meletakkan kain mohon maaf, saya ingin mencontohkan ya. Saya panggil istri saya dulu. Ya. Tolong surban. Ya. Meletakkan kain di atas kepalanya. Kemudian dia lempar dari sisi kanannya ke sisi pundak kirinya. Itulah yang disebut dengan taqannu'. Ini yang disebut dengan fakhtamarna, ay ghattayna wujuhahunna, yaitu mereka berkhimar. Maka mereka menutup wajah-wajah mereka. Nah, ini contoh. Ya, ini contoh ibu-ibu. Jangan diketawakan saya ya. Contoh. Meletakkan kain di atas kepala, lalu dari kanan ditutup seperti ini. Dari kanan diletakkan di atas pundak kiri, ditutup begini. Ya. Ini yang artinya adalah menutup wajah mereka. Menutup wajah mereka. Dalil yang begitu tegas, perbuatan para sahabat begitu tegas. Kok ada masih orang yang tidak bertanggung jawab, kaum munafikin. Saya menyebut mereka kaum munafikin, kaum fusak, yang mengatakan bahwa cadar perbuatan Yahudi, ajaran Yahudi, na'udzubillah. Taib, kemudian hadis yang disebutkan di dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah dan dalam kitab Al-Mustadrak yang ditulis oleh Imam Hakim, dan hadisnya disahihkan oleh beliau dan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Irwaul Ghalil, dari Fatimah bintil Munzir, dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha. Beliau bercerita,
kunna nughatti wujuhana minar rijal wa kunna namtashitu qabla dzalika fil ihram. Kami menutup wajah-wajah kami dari para lelaki dan kami sebelum itu menyisir rambut-rambut kami di dalam ihram. Sisi pendalilannya adalah kami menutup wajah-wajah kami. Disebutkan oleh Imam Ibnu Baz dalam kitab beliau Majmu' Fatawa, fihi dalilun ala wujubi satril mar'ah wajhaha min ghairil maharim walau kanat fi halil ihram. Di dalamnya terdapat dalil, bukti bahwa wajibnya menutup wajah perempuan dari para lelaki yang bukan mahramnya meskipun dalam keadaan ihram. Coba bayangkan. Nah, ini ahibati hafizakumullahu taala. Itulah batasan aurat perempuan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Oh, sudah 1 jam 14 menit ya. Saya sebenarnya ingin berbicara lagi batasan aurat perempuan di hadapan laki-laki yang mahramnya selain suaminya. Kemudian batasan aurat perempuan muslimah di hadapan wanita muslimah. Nah, ini PR kita ya ke depan. Batasan aurat wanita muslimah di hadapan wanita-wanita kafirah. Ya. Nah, ini ahibati kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita ambil pertanyaan, apakah boleh jika saya menyewa jasa hapus akun untuk menghapus akun Instagram kelas ketika saya SMA karena di sana banyak foto-foto saya ketika masih jahil Ustadz. Dan apabila ada teman kelas saya yang marah, bagaimana sebaiknya saya menyikapinya? Jazakallahu khair. Yang pertama, paling utama adalah bertobat dulu. Yang pertama bertobat, ikhlas hanya karena Allah dari perbuatan tersebut. Menampakkan aurat di media sosial. Yang kedua, menyesal, beristighfar atas perbuatan tersebut. Yang ketiga, memutus dosa tersebut, tidak melakukannya lagi. Yang keempat, bertekad untuk tidak mengulanginya. Nah, salah satu jenis penyesalan dari mengumbar aurat di media sosial adalah menghapus semua video dan foto. Nah, ini berat ini perempuan-perempuan yang membuat video-video di aplikasi-aplikasi yang sangat terkenal di zaman sekarang, digandrungi oleh anak muda, bahkan tua-tua juga, na'udzubillah. Ini sangat sulit untuk menghapusnya. Tapi itu salah satu syarat dari bertaubat. Dia harus berusaha menghapusnya. Taib. Kalau dikatakan dia akan menyewa jasa hapus akun, maka jawabannya iya, boleh dilakukan. Karena akun tersebut adalah akun maksiat. Akun tersebut adalah akun maksiat. Adapun kawan memarahi, maka manil tamasa ridallah bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas. Rasulullah SAW diriwayatkan bersabda, barang siapa yang mencari keridhaan Allah dengan kemurkaan manusia, niscaya Allah ridha atasnya dan menjadikan manusia ridha terhadapnya. Wallahu a'lam. Bagaimana jika sholat dengan khimar, gamis, dan mengenakan kaos kaki yang berbentuk kaki, yang membentuk kaki, bahkan berjempol? Karena ketika bangun dari ruku biasanya tertarik gamis sehingga jelas terlihat bentuk kaos kakinya. Apakah sah sholatnya? Perhatikan begini, kaki
adalah aurat di dalam sholat dan di luar sholat menurut jumhur ulama dan bahkan ijma'. Taib. Apabila seorang wanita sholat, maka wajib baginya untuk menutup kakinya, baik dengan kaos kaki ataupun dengan baju gamisnya. Nah, apabila saat sholat kemudian nampak kakinya dan dia tidak sengaja, tidak berdosa atasnya, tetapi cepat-cepat dia menutup kakinya. Begitu juga apabila dia sholat sambil memakai kaos kaki di saat sholat, maka jika yang dipakai kaos kaki tersebut dan dia memakai gamisnya, maka gamisnya harus menutupi kakinya. Karena kaos kaki menutup aurat tetapi membentuk aurat, membentuk kaki. Nah, ini tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan, yang disyariatkan adalah menutup kaki. Pakai kaos kaki atau tidak pakai kaos kaki. Paham ya maksud saya? Menutup kaki. Pakai kaos kaki atau tidak pakai kaos kaki. Yang penting kakinya tertutup. Wallahu a'lam. Jadi kalau tidak sengaja, tidak mengapa. Kalau sengaja, maka batal sholatnya karena terbuka auratnya. Apa hukumnya ibu-ibu yang ikut gotong royong di lingkungan RT sekalian bersilaturahmi antar tetangga, tetapi di sana juga ada bapak-bapak? Maka jawabannya tidak mengapa ikut gotong royong, tetapi jangan sampai keluar rumah membuka aurat, keluar rumah berpakaian yang tidak sesuai dengan syariat, keluar rumah bercampur antara laki-laki dan perempuan, keluar rumah bermudah-mudah bersentuhan, keluar rumah berdandan. Nah, ini tidak diperbolehkan. Gotong royong tidak mengapa mengikutinya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika khimar yang merupakan hadiah bahan corak bercorak kita gunakan ke warung, belanja dekat-dekat rumah dengan warna yang tidak mencolok? Apakah kita simpan selamanya, sedangkan khimar panjang kurang disukai orang bila dikasihkan? Sedangkan khimar panjang kurang disukai orang bila dikasihkan. Maka jawabannya begini. Kalau yang ditanyakan adalah coraknya, maka asal hukumnya pakaian perempuan berwarna bercorak apapun boleh, selama tidak menawan saat dipakai di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Kalau dia indah, menawan, menggoda syahwat laki-laki, maka itu diharamkan. Wallahu a'lam. Adapun warna, kita tidak ada urusan dengan warna. Apakah punggung tangan juga termasuk aurat? Tidak. Telapak tangan tidak termasuk aurat di dalam sholat, menurut pendapat jumhur ya, bagaimana yang kita sudah sebutkan tadi. Apakah boleh menjual menggunakan handshop yang tidak menutup sempurna punggung tangan kita? Kalau ditanya tentang menjual, jawabannya boleh, karena pendapat yang lebih kuat bahwa telapak tangan adalah bukan aurat baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Bagaimana cara wudhu wanita jika di tempat wudhu umum yang terlihat juga laki-lakinya? Saya sering sekali menjawab pertanyaan ini. Maka wanita yang berwudhu di tempat umum yang mana laki-lakinya juga melihat perempuan tersebut, maka dia wajib untuk berwudhu di tempat yang tidak terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Ya, wajib untuk berwudhu di tempat yang tidak terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Atau wajib mengusahakan agar saat dia berwudu tidak terlihat auratnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Misalkan para perempuan menutupi dengan jilbab mereka, dengan gamis mereka, perempuan yang temannya yang sedang berwudu harus berusaha. Tidak diperbolehkan memperlihatkan aurat di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya.
Kalau saya diajak makan oleh suami atau keluarga di rumah makan atau restoran, kemudian di tempat tersebut situasi kondisinya tidak terlalu ramai, namun terkadang ada laki-laki yang bukan mahram berlalu lalang. Saya sehari-harinya pakai cadar. Bagaimana seharusnya ketika seperti itu, boleh dibuka atau tidak? Maka tidak boleh. Kalau sehari-harinya pakai cadar, apalagi dia menganggap cadar itu wajib, maka dia tidak boleh membukanya karena akan terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Allahu a'lam. Ketika selama ini bernikah dengan hukum sunnah, kemudian ketika sudah menafawus dan umur 50 tahun tidak memakai nikah dengan alasan khawatir dikira masih muda padahal sudah tua, apakah boleh alasan seperti itu tidak memakai nikah lagi tapi masih memakai hijab? Jawabannya boleh, tidak mengapa. Tetapi memakai nikah lebih utama. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan mukena parasut yang tipis dan terawang? Apakah tidak layak pakai untuk sholat? Kalau seandainya memperlihatkan kulit tubuh, maka berarti dia terbuka auratnya. Hal ini berlaku baik seorang perempuan sholat di dalam rumah atau di luar rumah di hadapan laki-laki yang bukan mahram, atau terlihat dari laki-laki yang bukan mahram. Kalau tipis menerawang itu memperlihatkan kulit tubuh, warna kulit tubuh, bentuk tubuh, maka batal sholat. Jika iya, maka diapakan mukena tersebut? Maka dijadikan pakaian, tidak dipakai untuk sholat, itu saja. Dijadikan pakaian, tidak dipakai untuk sholat, dan dijadikan pakaian di hadapan suaminya. Wallahu a'lam. Atau cara yang lain ada. Perempuan memakai daleman, misalkan baju gamis, lalu dia pakai mukena, ya, bawahan atasan, kemudian dia sholat, sah sholatnya. Wallahu a'lam. Ketika anak gadis tidak mendapat izin nikah dari ayah kandungnya sebagai walinya, lalu boleh dinikahkan oleh wali hakim melalui pengadilan agama, apakah nikahnya sah dan apakah ada dalilnya? Alasan tidak mendapat izin karena dari awal sudah ada kebohongan. Maka jawabannya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la nikaha illa biwali. Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali perempuan. Dan wali perempuan adalah al-aqrab al-aqrab, yang paling dekat sebelum yang jauh. Yang paling dekat bagi perempuan adalah bapaknya sebagai walinya. Kalau seandainya tidak ada, maka kakeknya. Kalau seandainya tidak ada, maka buyutnya terus ke atas. Kalau seandainya tidak ada, maka anak laki-lakinya yang sudah baligh, ataupun cucu laki-lakinya yang sudah baligh. Kalau seandainya tidak ada, baru paman, baru saudara laki-laki. Nah, itulah urutan perwalian. Kalau seandainya bapaknya tidak mengizinkan anaknya untuk menikah, padahal kewalian ada pada tangan bapaknya, maka anak perempuan berhak untuk meminta haknya melalui pemerintah yang berwenang. Dalam hal ini kantor urusan agama, yang nanti kantor urusan agama akan memberikan rekomendasi ke pengadilan agama, kemudian diangkat permasalahannya oleh pengadilan agama. Jika bapaknya tetap tidak mau mengizinkan, maka pada waktu itu pengadilan agama menunjuk seseorang untuk menjadi wali hakim. Biasanya adalah wali terdekat setelah bapaknya. Maka pada saat itu pernikahannya sah, asalkan melalui keputusan pihak yang berwenang dengan keputusan yang pasti. Ya, dengan keputusan yang pasti. Ini kira-kira yang bisa saya jawab dari, masih ada 3 menit masalahnya. Saya jawab dari YouTube ya. Apakah benar untuk wanita yang sudah lanjut usia 60 tahun ke atas tidak terlalu wajib menutup auratnya secara syar'i? Misal hanya keluar saja pakai hijab. Maka jawabannya, seorang perempuan yang menopause dan tidak ingin menikah lagi atau tidak layak untuk dinikahi lagi, mereka boleh untuk menanggalkan jilbab
Tetapi yang dimaksud jilbab di sini adalah ini adalah kain. Jika diletakkan di atas kepala, maka namanya khimar. Jika diletakkan kain lagi di atas khimar, maka namanya jilbab. Jilbab itulah yang dijulur dari atas kepala sampai menutup seluruh tubuh. Nah, jilbab itu yang diperbolehkan untuk ditanggalkan. Adapun khimarnya maka tidak diperbolehkan. Itu pun tidak boleh dalam keadaan berdandan. Itu pun lebih baik dia memakai jilbab meskipun sudah tua, jilbab yang panjang tadi, itu lebih baik dibandingkan dia tanggalkan jilbabnya. Bukan berarti ayat yang berbunyi wal qawaidu minan nisa. Wanita-wanita yang qawaid minafaus dan tidak ingin menikah lagi atau tidak layak untuk dinikahi lagi, falaisa alaihinna junahun an yadh'na thiyabahunna, maka tidak mengapa, tidak ada dosa atas mereka jika mereka menanggalkan pakaian mereka. Pakaian yang dimaksud jilbab yang di atas khimar, tetapi tetap berkhimar, bukan berarti dia membuka kepalanya. Dan itu dilakukan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Kalau seandainya di hadapan laki-laki yang mahramnya, maka dia boleh membukanya sesuai dengan kebiasaannya, nanti yang akan kita bahas. Allahu a'lam. Bagaimana kondisi saat Covid ini? Jika wanita sholat di masjid menggunakan masker, apakah diperbolehkan? Maka jawabannya, dalam keadaan normal maka dimakruhkan untuk memakai penutup wajah saat sholat. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan haram. Tapi karena dalam keadaan pandemi COVID-19 yang masih sangat tinggi penularannya, bahkan di beberapa negara ada gelombang kedua sudah. Ini saya ingatkan kepada saudari-saudariku muslimah, hafizakunallah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Karena sudah dalam keadaan new normal, akhirnya bermudah-mudah untuk keluar. Apalagi dengan adanya rapid test, kemudian dia non reaktif, akhirnya menganggap dirinya sudah kebal. Ini tidak benar. Hati-hati, di beberapa negara, saya tidak menakut-nakuti. Hati-hati, di beberapa negara sudah ada gelombang kedua. Ya, hati-hati. Maka dalam keadaan pandemi COVID-19 terdapat ada hajat, keperluan. Dengan hajat ini kemakruhan menjadi hilang. Dan juga dengan adanya pandemi COVID-19 terdapat darurat, yaitu keadaan terpaksa. Dengan keadaan terpaksa ini memakai masker penutup wajah yang menurut sebagian pendapat ulama haram menjadi hilang keharamannya karena ada kedaruratan. Nah, disitulah indahnya seseorang belajar agama berdasarkan fikih. Ya, wallahu a'lam. Bolehkah saya memiliki pemahaman Al-Quran dengan kompas atau petunjuk arah dan sunnah jejak Nabi dan para sahabat? Adalah peta yang dibuat dengan bantuan Al-Quran. Peta tersebut tujuannya surga. Saya tidak paham pertanyaannya, mohon maaf. Saya mengalami kesulitan saat sholat menggunakan masker, ngos-ngosan tatkala di masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, dan hal ini mengganggu sholat saya. Bolehkah saya tidak ke masjid? Begini, dalam keadaan pandemi COVID-19 masih sampai sekarang, terutama daerah-daerah yang masih sangat tinggi penyebarannya, mereka masih mempunyai uzur syar'i untuk tidak sholat Jumat dan tidak sholat berjamaah bagi laki-laki. Paham ya? Kenapa? Karena ada alasan syar'i seseorang, dan inilah yang difatwakan oleh para ulama. Wallahu a'lam. Bolehkah menyamakan masker kain dengan cadar? Maka jawabannya tidak, karena masker biasanya masih terlihat bagian pipinya, masih terlihat bagian dagunya dan semisalnya.
Cadar lebih menutup dari itu. Apakah boleh menggunakan khimar bolong tangan? Khimar bolong tangan. Apa nih istilah baru, saya nggak paham. Khimar bolong tangan. Mungkin bisa dijelaskan nanti ya. Nanti saya nanya deh sama keluarga saya. Khimar bolong tangan. Saya tidak bisa menjawab karena tidak paham apa yang dimaksud dengan khimar bolong tangan. Ini yang bisa kita sampaikan. Alhamdulillah 1 jam 30 menit kajian rutin online selama pandemi COVID-19 tentang hijab wanita muslimah. Dan ini adalah pertemuan yang keempat. Kita membahas poin yang kedua, bahaya dan ancaman bagi wanita yang tidak berhijab. Yang kita bahas adalah perihal pertama, yaitu perihal pengertian aurat dan batasan-batasannya. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah